Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada bab 280. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babun tahrimul hujrani, haramnya menjodak atau menjauhi bainal muslimin, di antara kaum muslimin, fauqa thalathati ayyamin, di atas 3 hari, illa li bid'atin, kecuali karena suatu bid'ah, fil mahjur, pada orang yang dicotak, au tadhahurin, atau karena menampak-nampakkan, bifisqin, perbuatan fasik, au nahwi dzalika, atau selain itu. Jadi bab ini bicara tentang hukum menjauhi atau menjotai sesama kaum muslimin, dibagi 2. Kalau menjauhinya karena masalah dunia, maka dibatasi thalathati ayyam, 3 hari, tidak boleh lebih. Adapun kalau dalam masalah agama, maka diperbolehkan lebih dari 3 hari sesuai dengan maslahatnya. Dalilnya qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, tiada lain orang-orang beriman adalah bersaudara, fa aslihu baina ikhwatikum, atau baina akhawaikum, 2 qiraah. Al-Hujurat ayat 10. Nah, dalilnya apa? Pada kata-kata ikhwah, bersaudara. Kalau kita menjotak itu berarti tidak bersaudara. Wa qala ta'ala, wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong, alal ithmi, atas dosa, wal udwani, dan permusuhan. Hadis riwayat hadis surat Al-Maidah ayat 2. Nah, yang berkaitan dengan babnya adalah pada kata-kata al-ithm, dosa. Kalau kita melakukan hujron atau menjauhi sesama muslim, ini adalah kita melakukan perbuatan dosa. Maka kalau ada orang yang menjotak kita, harus kita hentikan. Bagaimana menghentikannya? Ucapkan salam. Kalau dia menjawab salam, berarti sudah berhenti itu jotakannya. Tapi kalau kita melanjutkan juga, dia menjotak kita, kita balas menjotak, ini sama dengan tolong menolong dalam dosa. Kemudian kata-kata ta'awanu ini asalnya tata'awanu, tapi kemudian tak satunya dihapus, dan ini boleh di dalam bahasa Arab untuk takhfif, untuk meringankan. Dan seperti ini banyak dalam Al-Quran, tidak hanya pada ayat ini saja, ada juga misalnya pada surat Al-Mulk, Allah mengatakan apa? Takadu tamayyazu, ya, asalnya adalah apa? Tatamayyazu. Maka taknya dihapus 1 litakhfif, untuk meringankan. Hadis 1591, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u, janganlah saling memutus hubungan, wala tadabaru, janganlah saling membelakangi, wala tabaghadu, janganlah saling membenci, wala tahasadu, janganlah saling iri, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya 4 hal tadi kalau dilakukan berarti tidak bersaudara. Mutus hubungan, ini berarti enggak bersaudara. Saling membelakangi berarti tidak bersaudara. Saling membenci berarti tidak bersaudara. Saling iri berarti tidak bersaudara. Dan ternyata iri itu adalah dosa pertama yang dilakukan di atas langit, yaitu di surga, dan dosa pertama yang dilakukan di bumi. Habil diiri oleh Qabil, nah itu dosa pertama di atas bumi. Nabi Adam diiri oleh iblis, nah itu dosa pertama yang ada di
di surga. Kemudian wala yahillu, dan tidak halal, maksudnya haram, li muslimin, bagi seorang muslim, ayyahjura, untuk menyingkiri atau menjutai akhahu, saudaranya, fauqa thalathin, di atas 3. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, menjuta sesama muslim itu maksimal hanya 3 hari, dan tadi sudah dibahas ini kalau menjutanya dalam bab apa? Bab dunia. Misalnya bertengkar sesama muslim masalah dunia, masalah rebutan kamar mandi dan sebagainya misalnya, maka ini dibatasi 3 hari. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghargai sifat manusia. Manusia kadang marah, bertengkar kemudian marah. Nah, marah menyebabkan mutus hubungan. Ini oleh Islam masih dikasih tenggang waktu. Ya silahkan kamu marah, kasih tenggang waktu untuk menyingkiri saudaramu, tapi 3 hari aja. Ini menunjukkan apa? Islam paham manusia emang punya sifat kayak begitu. Ya sudah, dimaafkan. Kenapa kok dibatasi 3 hari? Karena biasanya 3 hari itu marahnya sudah mulai apa? Meredam. Seolah-olah Nabi mengatakan, kalau marahmu lebih dari 3 hari, ini kamu melampaui batas. Mestinya marahmu sudah meredam. Dari situ pula tampaknya, ya, dari kata-kata thalathin ini, tampaknya diambil fikih oleh para ulama fikih bahwasanya melakukan ta'ziyah itu dibatasi berapa? 3 hari. Memang dalam hadis nggak ada sabda Nabi takziahlah sampai 3 hari, di atas 3 hari jangan takziah, nggak ada hadis yang sahih begitu. Tapi kenapa ahli fikih mengatakan takziah 3 hari saja? Nah, ini di sini dalilnya, ya. 3 hari biasanya sudah meredam marahnya. Sama juga 3 hari biasanya sudah meredam susahnya. Paham tum? 1592. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu, tidak halal, maksudnya apa? Haram li muslimin, bagi seorang muslim, ayyahjura, untuk menyingkiri akhahu, saudaranya, fauqa 3 layalin, di atas 3 malam. Perhatikan kata-kata thalathin. Sementara di sini thalathi layalin. Nah, dalam bahasa Arab layalin ini kan mufradnya lailatin, sehingga kalau mufradnya muannats maka adatnya atau jumlahnya ini harus mudzakkar. Nah, sehingga kalau disebutkan thalathin ini kita tahu berarti maksudnya adalah thalathi layalin. Kalau disebutkan thalathati berarti maksudnya apa? Thalathati ayyamin. Nah, maka di sini sudah ditafsiri sendiri oleh lafal hadis yang lain, thalathi layalin. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa, fayu'ridu, lalu berpalinglah hada, orang yang ini, wa yu'ridu, dan berpaling pula hada, orang yang ini, yaitu saudaranya. Wa khairuhuma, dan orang yang terbaik dari keduanya, alladzi yabda'u, adalah yang memulai bisalami, dengan ucapan salam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, untuk menghentikan hujron atau jutaan adalah dengan mengucapkan salam. Kalau kamu ucapkan salam dan dia menjawab salammu, berarti kamu berdua sudah menghentikan hujron. Kalau kamu tidak mau ucapkan salam dan dia juga tidak mau ucapkan salam, berarti kamu masih melanjutkan hujron. Kalau kamu mengucapkan salam, dia tidak mau menjawab, berarti kamu sudah berhenti dari hujron, tapi dia masih melanjutkan hujron. Dosanya yang nanggung dia, kamu enggak. Maka cara menghentikan hujron dengan cara apa? Salam. Jadi enggak harus apa namanya, yuk kita damai lagi lah seperti dulu, enggak harus begitu, ya. Assalamualaikum, ya, dia jawab waalaikumsalam, udah berhenti hujron. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa yang terbaik adalah yang memulai salam. Kenapa? Karena yang memulai salam menunjukkan dia punya sifat tawadhu'.
Kalau kamu mengatakan saya tidak mau memulai salam, harus dia yang mulai salam, berarti kamu merasa lebih unggul daripada orang itu. Maka di sini kamu punya sifat kesombongan, ya, merasa lebih tinggi, lebih unggul daripada saudaramu. Kalau kamu memulai mengucapkan salam, berarti kamu punya sifat tawadhu. Maka salah satu tanda tawadhunya seseorang kalau dia mau memulai salam. Rasulullah kalau berjumpa dengan sahabat, beliau tidak mengatakan kalian tuh yang harus salam, saya diam karena kalian tuh murid-murid saya semua. Beliau nggak begitu. Beliau justru kalau ketemu dengan para sahabat, selalu yang memulai salam adalah Rasulullah SAW. Meskipun adabnya kalau kita sebagai santri, kita yang memulai salam kepada ustaz, okay? Tapi kalau kita sebagai ustaz, hendaklah kita tawadhu, jangan merasa bahwa semua orang harus nyalami saya jangan memulai salam. Itu tidak tawadhu namanya. 1593 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu, dihadapkan al-a'malu amalan fi kulli itsnain, pada setiap hari Senin, wa khamisin, dan hari Kamis. Hadis ini menunjukkan bahwa ada pelaporan amalan manusia yang bersifat pekanan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis 2 kali. Demikian juga pelaporan harian dilakukan oleh para malaikat, dilaporkan amal manusia kepada Allah dalam 1 hari juga 2 kali, pada waktu pagi dan pada waktu sore, ya. Hadis tentang itu lafalnya adalah yata'aqabuna, artinya para malaikat bergantian. Bergantian apa? Untuk menjaga malam hari dan menjaga siang hari. Ini nanti bisa dicari hadisnya, muttafaqun alaih, dengan kata kunci yata'aqabun. Mereka bergantian menjaga manusia pagi dan sore. Yang pagi jaga, naik lapor. Kemudian yang sore jaga, nanti pagi lapor. Ini pelaporan harian. Ada satu lagi pelaporan tahunan, tapi cuma 1 kali, yaitu pada bulan Sya'ban. Fayaghfirullah, lalu Allah mengampuni, likulli imri'in, untuk setiap orang, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi syaratnya diampuni Senin Kamis, 1, tidak syirik. Kalau dia syirik, nggak dapat ampunan. Kenapa? Syirik adalah dosa terbesar. Kemudian illa mra'an, kecuali seseorang, kanat bainahu, ada di antara dia, wa baina akhihi, dengan saudaranya sesama muslim, syahna, permusuhan. Ini syarat yang kedua. Tidak ada permusuhan dengan saudaranya. Kalau ada permusuhan dengan saudaranya, maka oleh Allah tidak diampuni pada hari Senin dan Kamis. Senin, Selasa, Rabu, pas kan 3 hari kan? Kamis, Jumat, Sabtu, masih ada sisa hari Ahad. Makanya njota tadi maksimal 3 hari. Kalau 3 hari masih lanjut, kamu berkali-kali nggak diampuni terus. Tapi kalau kamu Senin juta, Selasa, Rabu, Kamis sudah berhenti, Kamis dapat ampunan, ya kan? Maka dibatasi 3 hari supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, utruku hadaini, biarkanlah 2 orang ini, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Nah, berdamainya bagaimana diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, damai yang dimaksud dalam hadis ini cukup dengan ucapan salam sebagaimana disebutkan hadis sebelumnya. Maka tidak harus menjadi akrab seperti dulu lagi. Ini pendapat mayoritas. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Imam Ahmad pendapatnya keras. Kamu tidak akan berhenti dari hujron kecuali harus kembali normal seperti dulu. Misalkan kamu dulu suka makan berjamaah, gara-gara gesekan dengan tamu sudah nggak makan berjamaah lagi. Nah, tidak cukup menurut Imam Ahmad salam dijawab, nggak cukup, harus normal seperti dulu. Dulu biasanya makan berjamaah, makan lagi berjamaah. Nggak makan berjamaah berarti masih dihitung hujron. Nah, maka pendapatnya Imam Ahmad lebih ketat ini. Tapi kalau saya pribadi ya, lebih suka mengikuti pendapat mayoritas para ulama supaya tidak memberatkan manusia. Tapi kalau kamu pengen yang lebih utama, pilihlah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 2 pendapat ini bisa kita kompromikan. Minimal berhenti dari hujron, salam. Lebih bagus kalau kita normal lagi.
Maka kita gabungkan antara dua pendapat. Pendapat jumhur ini adalah minimalnya, pendapat Ahmad ini adalah afdaliyahnya. 1594. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ayisa, sungguh telah putus asa, ayya'budahu, untuk menyembahnya, al-musallun, orang-orang yang salat, yaitu kaum muslimin, fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Walakin, akan tetapi, fit tahrish, di dalam mengadu domba, bainahum, di antara mereka. Maksudnya setan masih berusaha terus mengadu domba di antara orang-orang yang salat, tidak putus asa untuk mengadu domba tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata-kata asyaitan yang dimaksud di sini adalah iblis, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Asyaitan ay iblis. Apa artinya iblis? Apa artinya? Artinya sama dengan ayisa, putus asa. Maka kenapa iblis disebut iblis? Karena dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kan mengatakan kepada iblis, wahai iblis, kamu wajib untuk masuk neraka karena kamu tidak mau sujud kepada Adam. Maka iblis putus asa. Akhirnya dia mengatakan, fabima aghwaitani la uzayyinanna lahum ajma'in, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Gara-gara engkau menyesatkan saya, ya Allah, saya akan sesatkan orang-orang lain supaya sesat seperti saya. Dia tidak mengatakan, ya Allah ampunilah saya, tidak begitu. Nah, ini putus asa berarti. Beda dengan Nabi Adam, ya. Nabi Adam makan padahal dilarang, dihukum oleh Allah, maka mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, kalau iblis ini putus asa, ya. Dia mengatakan kamu sesatkan saya, ya sudah, saya tak sisan sesat, saya semua orang saya sesatkan. Ini putus asa seperti ini. Kemudian Ayisa ini boleh dibalik, ya Isa, sama aja artinya. Ayisa, ya Isa, didahulukan ya-nya atau didahulukan hamzahnya, artinya tidak berubah, yaitu putus asa. Dan dulu sudah pernah saya jelaskan, ketika ada dua kata dalam bahasa Arab, kemiripannya lebih banyak daripada perbedaannya, pasti ada makna yang serupa. Ya Isa dengan Ayisa, kemiripannya lebih banyak karena perbedaannya cuma dari sisi urutan saja. Nah, berarti sama maknanya, ya. Sama dengan safaro sama fasaro. Fasaro menafsirkan safaro, safar, ada kemiripan makna. Menafsirkan itu apa maksudnya? Menjelaskan sesuatu yang tidak jelas supaya jelas. Safar itu apa yang menjadi jelas? Wataknya manusia akan menjadi jelas ketika safar. Pas kondisi normal, watak manusia tidak begitu tampak. Tapi pas safar, ketika ada lelah, ketika ada susah, nah maka watak manusia akan muncul saat itu. Sehingga safar disebut safar karena menjelaskan watak asal manusia. Kemudian kata-kata ini at-tahrish, yaitu mengadu domba di antara manusia, menunjukkan bahwa ketika ada hujron atau jotakan antara sama muslim, itu pasti sumbernya dari setan. Maka hadis ini dimasukkan dalam bab hujron karena untuk menunjukkan bahwa hujron itu sumbernya dari setan, maka pastinya haram. At-tahrish itu adalah al-ifsad, merusak, wa taghyiru qulubihim, dan mengubah hati-hati mereka yang asalnya rukun menjadi tidak rukun, wa taqatu'ihim, dan saling putus antar mereka. Ada satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditinggalkan banyak orang. Kulli lihain, takfiru kulli lihain, kafarah untuk setiap pertengkaran itu adalah rak'atani, 2 rakaat salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, jadi kalau kamu bertengkar, maka kafarahilah dengan apa? Salat sunnah. Cakep kalau gini kan? Tengkar, nah, semuanya ambil air wudu, salat. Apa meni ya? Habis tengkar kemudian apa? Salat. Nah, karena paham ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita lakukan ini, setannya bosan sudah, ya.
Wah, gara-gara saya bikin tengkar habis itu sholat, akhirnya besok dia malas, saya nggak mau bikin dia tengkar lagi. Kenapa? Nanti pasti sholat lagi. Paling benci setan kalau melihat orang melakukan sholat. 1595. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu, tidak halal, maksudnya haram, li muslimin, bagi setiap muslim, ayah jura, untuk menghijroi, menjutai akhahu, saudaranya, fauqa thalathin, ay thalathi layalin, di atas 3 malam. Faman hajara, maka barang siapa yang menjutai fauqa thalathin, di atas 3 malam, famata, lalu mati, dakhalan nar, dia masuk neraka. Maksudnya dia juta sampai akhir hayatnya belum menghentikan jutaannya, itu masuk neraka. Yang dimaksud masuk neraka adalah kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisakah dia mendapatkan ampunan? Bisa. Dalilnya apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni seseorang yang mati dalam keadaan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi bisa mengampuni selain itu, yaitu dosa-dosa yang lain, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Maka berdasarkan surat An-Nisa ayat 48 dan 116 ini, kata-kata dakhalan nar, masuk neraka, di sini maksudnya kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kalau Allah tidak memasukkan neraka, apakah berarti menyelisih janjinya ini? Tidak. Karena terserah Allah. Mau masuk neraka atau tidak terserah Allah. Kalau Allah berkehendak masuk neraka, berarti dia tidak diampuni dosanya. Kalau Allah mengampuni dosanya, berarti tidak masuk neraka. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syartil Bukhari wa Muslim. 1596. Wa an Abi Khirash Hadrad bin Abi Hadrad al-Aslami radhiyallahu anhu wa yuqalu as-Sulami as-Sahabi radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara, barang siapa yang menjutai akhahu, saudaranya sesama muslim, sanatan, selama 1 tahun, fahuwa, maka dia itu kasafki, seperti menumpahkan, damihi, darahnya, maksudnya seperti membunuhnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwasanya menjuta saudara sesama muslim termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, karena disebutkan di sini kasafki damihi, seperti menumpahkan darahnya. Tapi itu kalau sanatan ya, kalau 1 tahun ya. Kalau kurang dari 1 tahun maka tidak sampai kepada kasafki damihi. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat. Semakin lama dosa itu dilakukan, semakin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini sanatan. Artinya kalau 1 tahun itu beda dengan kurang dari 1 tahun. 1 tahun itu tingkatnya lebih tinggi, yaitu kasafki damihi. Dan makna ini bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat, dalilnya sangat banyak. Contoh yang paling gampang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abiyatin la ayyazni ar-rajulu bi 10 niswah, seseorang berzina dengan 10 wanita, khairul lahu, lebih ringan baginya dari sisi dosanya, min ayyazniya bi imraati jarih, daripada berzina dengan 1 istri tetangga. Berarti dosa bertingkat-tingkat. Zina 10 dengan zina 1 lebih besar zina 1. Kenapa? Istri tetangga. Ini bertingkat-tingkat. Hadis riwayat Ahmad sahih. 1597. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu, tidak halal, maksudnya haram, li mu'minin, bagi setiap orang beriman, ayah jura, untuk menjutai mukminan, seorang mukmin yang lain, fauqa thalathin, ay layalin, di atas 3 malam. Fa in marrat bihi, apabila lewat padanya thalathun, 3 malam, falyalqahu, maka hendaklah dia menjumpainya, wal yusallim alaih, hendaklah dia mengucapkan salam padanya.
Fa in radda, apabila dia menjawab alaihi kepadanya assalama, ucapan salam tersebut, faqad istaraka, maka sungguh keduanya telah berserikat fil ajri, dalam pahala. Wa illam yarudda alaih, dan apabila dia tidak menjawab terhadapnya, faqad ba'a, maka sungguh dia kembali bil itsmi, dengan dosa, yaitu dosa hujron tadi. Wa kharaja, dan keluarlah al musallim, orang yang mengucapkan salam, minal hijrah, dari dosa hijrah, dosa hujron. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan Abu Dawud mengatakan idza kanatil hijratu lillahi ta'ala, kalau menjutaknya karena Allah Ta'ala bukan karena dunia, falaysa min hadza fi syai'in, maka bukan termasuk yang dibicarakan hadis ini sama sekali. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, hadis ini menguatkan pendapat jumhur bahwasanya untuk keluar dari hujron cukup apa? Salam. Karena di sini Nabi mengatakan falyalqahu falyuwal yusallim alaih. Udah, titik. Nabi tidak mengatakan falyarji' ilal halatil ula, enggak ada. Nah, tapi kalau Imam Ahmad mengatakan kamu tidak bisa disebut melepaskan hujron kecuali kalau kembali normal. Karena secara bahasa hujron itu menjauh. Nah, kalau kamu nggak normal berarti menjauh, ya kan? Ya, dari sisi bahasa cukup kuat juga hujahnya pendapatnya Imam Ahmad ini. Tapi insya Allah ya pendapatnya jumhur lebih kuat berdasarkan zahir hadis ini. Fal yalqahu wal yusallim alaih. Yang kedua, hadis ini menunjukkan ya, atau penjelasan Abu Dawud ini menunjukkan bahwa hadis ini hanya bicara tentang masalah hujron gara-gara dunia. Tapi kalau hujron gara-gara Allah Ta'ala, maka tidak dibatasi sampai 3 hari saja. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, At-Taubah ayat 118. Dan Allah memberikan tobat kepada 3 orang yang mereka itu ditunda. Khulifu ditinggalkan, maksudnya ditunda, belum diterima tobatnya. Ditunda sampai berapa? 50 hari. Selama 50 hari ini Rasulullah melarang 3 orang ini untuk diajak bicara. Jadi kaum muslimin diajak ramai-ramai oleh Nabi untuk menjotai 3 orang ini. Siapa saja? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. KHM atau KMH ya. K Ka'ab, H Hilal, M Murarah. Kalau saya biasanya ngapalkannya KHM, Kiai Haji Muhammad Abdullah. Nama saya kan Muhammad Abdullah kan. Nah, KHM, K Ka'ab, H Hilal, M Murarah. Ini 3 orang nih dijuta oleh Nabi bersama para sahabat sampai 50 hari. Oh, katanya nggak boleh lebih dari 3. Ini kan bukan karena dunia, tapi kan lillahi ta'ala, boleh, nggak ada masalah. Dalil yang lain dalam kutubus sittah kita tulis la ukallimuka. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada saudaranya, Rasulullah itu naha 'anil khadf, melarang dari pakai ketapel, tapi dia masih nekat pakai ketapel. Akhirnya sahabat ini marah mengatakan, ala arani uhadditsuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah sampaikan kepada kamu hadis Nabi, thumma tahawanu bih, tapi kamu malah meremehkan hadis itu. La ukallimuka abada, saya tidak mau lagi ngomong sama kamu selama-lamanya. Nah, abadan, selama-lamanya, ini berarti lebih dari 3 hari. Berarti kan mencetak nih gara-gara dunia atau gara-gara agama ini? Agama, nggak ada masalah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dia dalam kitab sahihnya nomor 5479 ya, kalau mau dicari ya. Demikian juga Abdullah bin Umar itu pernah mencetak anaknya gara-gara anaknya berkomentar terhadap hadis Nabi SAW. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah bersabda, jangan mencegah istri atau para wanita kalian untuk pergi ke masjid. Kalau mereka pergi ke masjid, silakan, nggak boleh dicegah. Nah, ini putranya Abdullah bin Umar mengatakan, wallah lanamna'uhun,
demi Allah akan kami larang, karena wanita-wanita sekarang sudah kurang ajar, nggak seperti dulu. Padahal ini di masa anaknya Abdullah bin Umar nih. Nah, maka Abdullah bin Umar marah kepada anaknya sampai tidak mau bicara sampai anaknya mati. Bahkan saya pernah mendengar katanya pas anaknya mati itu Ibnu Umar tidak ikut menguburkan. Tapi riwayatnya ini perlu dicek lagi, apakah benar ataukah tidak. Kata Syekh Utsaimin cuma tidak bicara saja sampai dia mati. Bab 281, babun nahyi, bab larangan antanaji, dari berbisik-bisik, itsnaini, dua orang, duna tsalits, tanpa yang ketiga, bi ghairi idnihi, tanpa izinnya orang ketiga ini, illa li hajah, kecuali untuk suatu hajat, wa huwa, yaitu adalah ayah at-tahaddatsa, bahwasanya keduanya berbincang-bincang, sirran, dengan rahasia, bihaitsu, dengan cara la yasma'uha, yaitu si orang ketiga tidak mendengar keduanya, wa fi ma'nahu, dan yang semakna dengannya adalah ma, apabila, ma idza, apabila, tahaddatsa, keduanya ngobrol, bilisanin, dengan satu bahasa, la yafhamuh, yang dia tidak memahaminya. Jadi maksudnya gini, kalau kamu 3 orang, nggak boleh kamu ngobrol 2 orang, yang satu nggak diajak. Atau kamu ngobrol pakai bahasa yang kamu paham 2 orang ini, tapi yang ketiganya nggak paham. Misalnya kamu sesama santri, paham bahasa Arab, ngobrol pakai bahasa Arab, padahal kamu bertiga, ketiganya ini teman sekampung kamu, nggak boleh kamu ngobrol bahasa Arab. Kamu harus ngobrolnya bahasa yang dia paham. Kenapa Imam Nawawi mengatakan yang semakna dengan ini adalah kalau kita ngomong bahasa yang tidak dipaham oleh orang yang ketiga? Karena sama saja kita bisik-bisik atau kita bicara dengan bahasa yang dia tidak paham, itu sama-sama menyebabkan susahnya orang ketiga tadi. Yang ketiga apa? Batin, ya. Wah, kenapa mereka berdua bisik-bisik? Apakah bisikkan tentang saya? Atau dia berpikir, kenapa tadi ngobrol pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba sekarang ngobrol pakai bahasa Arab? Apakah ngomongin saya ini? Qala Allah Ta'ala, innaman najwa, sesungguhnya tiada lain bisik-bisik itu minasyaitan, sumbernya dari setan. Ini bukan semua bisik-bisik ya, tapi maksudnya adalah bisik-bisik yang buruk. Seperti itu tadi, bisik-bisik yang buruk. 3 orang membisik, yang bisik-bisik cuma 2. Nah, ini berarti dari setan ini. Adapun sabab nuzulnya ayat ini sebenarnya bukan masalah 3 orang bisik-bisik, 2 orang saja, bukan ya. Tapi waktu itu adalah seorang sahabat Nabi ketika lewat, kemudian orang-orang munafik itu saling bisik-bisik antar mereka, sehingga sahabat Nabi ini yang lewat ini jadi susah. Wah, kenapa ya saya lewat kok orang-orang ini bisik-bisik, berbisik-bisik, tampaknya mereka ngomongin saya nih, mau bunuh saya atau gimana nih. Kemudian turun ayat ini, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an. 1598. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kanu, jika adalah mereka itu salasatan 3 orang, fala yatanaja, maka jangan berbisik-bisik, ithnani 2 orang, duna tsalits, tanpa yang ketiga. Hadis muttafaqun alaih. Wa rawahu Abu Dawud wa zada, qala Abu Salih qultu li Ibnu Umar, saya bertanya kepada Ibnu Umar, fa arba'atan, bagaimana kalau 4 orang? Qala, Ibnu Umar mengatakan, la yadurruka, tidaklah memadarati kamu. Maksudnya kalau 4 orang maka bisik-bisik 2 orang nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang kamu tinggalkan ini juga 2 orang, sehingga dia tidak merasa susah. Jadi maksudnya la yadurruka, tidak apa-apa kalau yang bisik-bisik itu 2. Tapi kalau yang bisik-bisik itu 3, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena yang tertinggal 1 orang. Sehingga yang dimaksud oleh Nabi ithnani 2 orang, ini tidak harus 2 orang. Berapapun orang, kalau yang ditinggalkan itu 1, itu sudah kena hukum. 5 orang, bisik-bisik 4 orang, haram. 10 orang, bisik-bisik 9 orang, haram. Bahkan para ulama katakan, kalau 3 saja dilarang, maka 10 lebih dilarang. Karena susahnya lebih dahsyat nih. 3 orang ditinggalkan 2 orang, susah kan? Apalagi ditinggalkan 9 orang, susahnya bertumpuk-tumpuk, sehingga lebih haram lagi.
Makanya muncul kaidah mengatakan apa? Al-adadu apa? Al-adadu apa? La mafhuma lahu, ya. Jumlah itu tidak memiliki mafhum. Maksudnya bukan untuk membatasi. Nah, sehingga 2 ini tidak untuk membatasi, ya. Atau 3 ini tidak untuk membatasi. Mau jumlahnya berapapun, pokoknya kalau yang kamu tinggalkan 1 orang, haram hukumnya, tidak boleh. Kemudian warawahu Malikun fil Muwatta an Abdullah bin Dinarin qala kuntu ana wa ibnu Umar inda dari Khalid bin Uqbah. Saya dan Ibnu Umar di dekatnya rumahnya Khalid bin Uqbah, allati fi suq, yang di pasar. Faja'a rajul, maka datang seseorang, yuridu ayyunajiyah, ingin untuk membisiki Ibnu Umar. Walaysa ma'a Ibnu Umar, dan tidak ada bersama Ibnu Umar ahadun ghairi, seorang pun selain saya. Fada'a Ibnu Umar rajulan akhar, maka Ibnu Umar panggil satu orang yang lain, hatta kunna arba'ah, sehingga kami menjadi 4 orang. Faqala li walil rajuli tsalits, maka dia mengatakan kepada saya dan orang yang ketiga, alladzi da'a, yang dia panggil, istakhira syai'an, silahkan kalian berdua mundur sedikit. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatanajatsnani, tidak boleh bisik-bisik 2 orang, tuna wahidin, tanpa 1 orang. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Fikihnya Ibnu Umar, bahwasanya kalau mau diajak bisik-bisik 2 orang padahal cuma 3 orang, solusinya cari orang keempat. Kalau sudah ada orang keempat, maka 2 orang bisik-bisik tidak terkena larangan, karena 2 orang yang lain bisa ngobrol, ya kan? Dan ini menunjukkan betapa kuatnya para sahabat Nabi dalam menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apapun sabda Nabi, mereka masukkan telinga, masukkan hati, praktekkan. Tidak seperti zaman sekarang. Sabda Nabi dimasukkan telinga, kemudian nggak sesuai adat ini, kemudian tinggalkan. Sabda Nabi masukkan telinga, kemudian dipikir ini haram atau makruh nih, alah cuma makruh aja, kemudian dilanggar. Nggak kayak begitu sahabat Nabi. Mau haram mau makruh, pokoknya Nabi melarang, selesai, titik, berhenti. Saya kasih riwayat yang paling bagus untuk contoh masalah ini selain perbuatan Ibnu Umar ini, dari kitab Muwatta Malik. Apa ya? Jadzaba, apa ya? Jadzaba. Kalau enggak ada, apa ya? Jabada. Nah ini, annahu kana yara Salim ibn Abdillah. Salim bin Abdillah putranya Ibnu Umar. Nah, ini berarti apa? Tabi'in, ya, Salim bin Abdillah ini. Idza ra'al insan, jika dia melihat manusia, yughatti fahu, menutupi mulut, wa huwa yusalli, dalam keadaan salat, misalnya pakai masker, jabadzat thawba'an fi, dia tarik itu masker dari mulutnya, jabdan syadida, dengan tarikan yang dahsyat, hatta yang zi'ahu an fi, sehingga dia lepas dari mulutnya orang tadi. Nah, nanti lihat pada kitab Muwatta nomor 43. Ini awal-awal kitab Muwatta. Karena ada larangan dari Nabi kan, orang laki-laki tidak boleh sholat dalam keadaan menutupi mulut. Nah, maka kalau dia menutupi mulut gimana? Lepas. Jadi Salim bin Abdillah bin Umar ini kalau hidup zaman sekarang pada masa Covid kemarin, nah, tampaknya marah-marah terus dia, beredeli apa? Masker itu semua. Sholat kok pakai masker, beredeli semuanya. Dia nggak peduli mau haram mau makruh, pokoknya Nabi melarang, titik. Nah, orang zaman sekarang biasanya ini cuma makruh saja, nah, kemudian meremehkan, kemudian dilanggar. Ya memang secara hukum fikih, ya, pakai masker itu makruh di dalam salat, betul, tidak sampai haram menurut mayoritas para ulama. Tapi betapa bagusnya kalau kita dilarang Nabi itu berhenti, nggak usah mikir lah nggak usah bedakan haram makruh, karena biasanya orang yang beda-bedakan kemudian jadi meremehkan seperti itu, jadi tidak baik. Hadis 1599. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza kuntum thalathatan, jika adalah kalian 3 orang, fala yatanajasnani, maka jangan bisik-bisik 2 orang, dunal akhar, tanpa yang terakhir, tanpa yang lain, hatta takhtalitu, sehingga kalian bercampur bin nasi, dengan manusia-manusia, yaitu sampai banyak orang. Kenapa tidak boleh? Min ajli, ini jelas, dari sebab anna dzalika, bahwasanya perbuatan itu yuhzinuhu, menyedihkan, membikin sedih orang yang ditinggal tadi. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis-hadis sebelumnya tidak disebutkan ilat hukum. Di sini disebutkan ilat hukum. Apa ilatnya? Min ajli anna dzalika yuhzinuh, dari sebab itu bisa menyusahkan orang tersebut. Makanya para ulama mengatakan 10 orang tidak boleh 9-nya bisik-bisik meninggalkan 1, meskipun lafal hadisnya mengatakan 3. Kenapa? Karena ilatnya tetap sama, min ajli anna dzalika yuhzinu. Nah, kamu kalau belajar usul fikih ada bab namanya masalikul illah. Apa itu masalikul illah? Dan ini termasuk bab paling inti dalam usul fikih. Karena usul fikih itu intinya bagaimana kita bisa mengkiaskan antara satu hukum dengan satu masalah dengan masalah yang lain. Itu intinya usul fikih sebenarnya. Nah, untuk bisa mengkiaskan kita harus ngerti ilatnya dulu. Karena kalau ilatnya nggak sama, bagaimana disamakan? Ilatnya sama baru disamakan hukum. Nah, masalikul illah itu adalah maslak-maslak, jalur-jalur untuk mengetahui ilat satu hukum. Nah, untuk mengetahui ilat satu hukum kadang-kadang sharih, kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak jelas. Contoh yang jelas ini, min ajli, dengan sebab. Ini menurut para ulama sharihun bi annahu illah. Ini sangat jelas bahwa itulah ilat hukumnya. Ada juga yang ilat hukumnya tidak begitu jelas, tapi bisa dilihat dari kalimatnya. Misalnya minuman keras, itu sebab atau ilatnya apa itu? Melenyapkan akal, ya kan? Maka semua yang melenyapkan akal, baik dia cair maupun tidak cair, semuanya adalah khamar. Memang dulu namanya khamar itu pasti cair, yang enggak cair enggak ada disebut khamar, ya. Tapi sekarang kita ketahui benda-benda, ya, yang tidak cair tapi bisa melenyapkan akal, sama juga hukumnya dengan khamar, karena ilatnya sama, yaitu sakar atau melenyapkan akal manusia. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ringkasnya adalah bahwa sesama muslim harus bersaudara, maka tidak boleh membuat susah saudara yang lain dengan sebab bisik-bisik tanpa hajat yang ketiga. Demikian juga dilarang untuk hujron atau saling menjutak sesama kaum muslimin. Satu cerita yang saya ingat, ya, sebagai penutup, ada seorang orang luar negeri, orang barat, yang dia masuk Islam gara-gara hadis ini. Ini ada 2 orang Arab ngobrol pakai bahasa Arab dalam satu satu soft di pesawat terbang, itu 3 orang tanpa duduknya. Nah, ketika orang Arab ini ngobrol dengan bahasa Arab, tiba-tiba ada orang barat yang duduk di samping mereka, maka keduanya langsung mengubah bahasa Arabnya menjadi bahasa Inggris, karena memang bisa bahasa Inggris. Ini si orang baratnya ini nggak paham bahasa Arab. Maka dia merasa heran, loh, kalian berdua sejak tadi ngobrol pakai bahasa Arab, kenapa setelah saya duduk sekarang ngobrolnya bahasa Inggris? Ada apa? Maka keduanya mengatakan, inilah ajaran Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Dibacakan hadis ini, langsung saat itu juga dia masuk Islam. Dia mengatakan, betapa indahnya ajaran agama kamu, saya ingin ikut ajak agama kamu. Maka langsung dia mengucapkan syahadatnya. Bayangkan, dari satu sunnah ditegakkan menyebabkan orang masuk Islam. Ini berkah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun bebas, dipersilahkan. Nah, fadhal. Apa hukuman bagi seorang yang sudah mengadu hewan? Mengadu hewan.
Apa hukuman bagi orang yang suka mengadu hewan? Pertama, apa hukum mengadu hewan? Haram. Yang kedua, apa hukumannya? Kalau yang dimaksud adalah hukuman dunia, maka setahu saya ini bukan termasuk hukum had. Tidak ada hukum hadnya. Nah, maka berarti hukumannya sesuai dengan ketetapan dari ijtihad dari imam. Imamnya menetapkan apa terserah, takzir namanya. Tapi kalau yang antum maksud adalah hukuman akhiratnya, apa hukuman akhiratnya orang yang mengadu binatang, dua binatang, maka saya tidak mengetahui hadis dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, silakan depan dulu karena pernah belakang. Janin yang mati karena ibunya dirajam itu Apa? yang menanggung janin yang mati. Sebentar, pelan-pelan. Janin yang mati. Janin, oh ya, mati. Karena ibunya dirajam. Itu yang nanggung. Ibunya dirajam oleh qadhi ya berarti ya. Kemudian mati janinnya. Pertanyaannya, kenapa dirajam padahal dia hamil? Pertanyaan dulu. Kenapa? Apa? Kalau dia tidak mengetahui bahwa itu ada janinnya, mungkin bisa dimaafkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana." Ini termasuk apa? Khata', enggak sengaja. Tetapi kalau dia mengetahui bahwasanya ada janin, maka ini berarti dia sudah melakukan i'tida, pelanggaran ini. Rasulullah tidak membolehkan orang yang sedang hamil untuk untuk dihukum langsung. Tunggu dulu sampai janinnya keluar. Kalau janinnya sudah keluar, baru ditegakkan hukuman rajam tersebut. Seandainya dia setelah melahirkan kemudian malah lari, maka Islam tidak menyuruh untuk ngejar dia, enggak. Udah biarkan dia lari, mudah-mudahan tobat sama Allah. Kalau dia tobat sama Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Jadi enggak ada syariat ngejar orang yang sudah menyerahkan diri untuk dirajam, tapi kemudian setelah dia melahirkan kemudian dia pengen hidup lagi, dia malah lari ngilang. Itu enggak ada syaratnya untuk dikejar, enggak ada. Maka kalau dia tahu, ya zahirnya adalah dia menanggung. Kenapa dia menanggung? Karena dia melakukan apa? Tidak tadi. Wallahu alam, saya belum pernah membaca dalam hal ini sama sekali. Fadhal belakangnya. Tentang dalil orang yang baca Quran di luar sholat. Mau nanya tentang dalil. Membaca Quran di luar sholat. Iya. Di luar sholat tiduran. Baca Quran tiduran. Oh, baca Quran tiduran. Boleh atau tidak? Hukumnya adalah boleh karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya apa? Apa wa ana haidun ya? Coba ya. Tambah lagi di sini Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari, kana yattaqi, adalah Nabi bersandar fi hajri, pada pangkuan saya, wa ana haid, sementara saya haid, thumma yaqra'ul Qur'an, kemudian baca Quran. Bersandar pada pangkuan, kondisinya apa kira-kira? Ya kalau enggak duduk, tidur, ya kan? Zahirnya tidur ini zahirnya, ya. Jadi bersandar di pangkuan Aisyah. Nah, maka ini sunnah yang besok kalian lakukan kalau sudah nikah. Kalian bilang sama istrimu, saya ingin melakukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa mas? Nah, silahkan kamu duduk, saya bersandar di pangkuanmu, saya membaca 30 juz, kamu simak. Nah, gitu. Ada lagi?
Jadi cara mencari di maktabah syamilah salah satunya tadi ya, wa ana haidun, kalau hadisnya kan banyak. Nah, terus yang berkaitan aja lah Al-Qur'an. Nah, kalau ditulis bawahnya Al-Qur'an, nah, maka hadis wa ana haidun yang disertai dengan kata-kata Quran aja yang muncul. Tapi kalau wa ana haidun saja seperti tadi, nah, ini hadisnya banyak sekali. Ini sampai ada 71 hadis. Nah, daripada kamu baca semuanya, mending diringkas dengan cara tadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.